Hi, welcome. This is my new podcast series, guys. So, hi, gua Ray. Gua adalah pekerja korporat gitu ya. Gua bilang gua adalah seorang survivor gitu ya. Survivor dari sebuah korporasi Jepang yang dimana loyalitas itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Oke, kenapa nama podcast ini adalah podcast berdaging banyak tapi sambilan gitu ya? Karena gue akan bikin podcast ini sembari gue mungkin lagi on the way kantor, on the way gym, maybe sambil gue mungkin doing something else gitu ya, nulis something, ngetik something. Well anyway, nggak tahu kenapa ya, gue tuh merasa ide gue tuh akan muncul ketika gue melakukan sesuatu yang lain. Mungkin karena dari awal gue berkarir, gue udah disuruh untuk multitasking mungkin ya. Gue berawal dari seorang full stack engineer, guys. Tapi sebelum gue ke full stack engineer, gue itu pernah magang di salah satu e-commerce oren. Itu sebagai digital marketing intern gitu ya. So 9 bulan sebelum gue masuk ke korporasi Jepang ini, gue berkarir di sana gitu ya. Gue pikir gue bakal jadi, tech bros di sana, karena gue juga berkesempatan untuk apply sebagai engineer di sana gitu ya. Tapi ternyata, apa ya disebutnya ya, kenyataannya berbeda gitu ya. Akhirnya gue keterima di salah satu MT program dan masuk ke korporasi ini. So that's enough background. Gua ingin di podcast ini tuh lebih ke membahas kira-kira, terutama bagi lu yang merasa gua fresh graduate, gua harus apa gitu ya. Gue juga dulu sangat-sangat bingung ketika gua harus apply pekerjaan, ketika gua harus mempersiapkan diri gitu ya. Ketika gua kuliah, di kuliah gua harus apa? Itu dulu pertama. Kedua, setelah gue selesai kuliah semester 7, semester 8, gue harus apa gitu ya di dunia sekarang yang agak-agak dinamis dan gak jelas ini gitu ya. Kemudian setelah masuk kantor, kira-kira gue gimana caranya bisa survive? Survive dulu. Yang penting survive dulu. Bukan untuk thriving. Mungkin kalau lu one in a million talent, bisa jadi lu langsung thriving. Kayak teman gue namanya RD gitu ya. Si RD ini tuh sangat-sangat sharp guy banget lah. That's another story lah ya, for another time. So back to this podcast series. Hari ini gue akan mulai dari yang pertama gitu ya. Apa aja yang harus lo prepare untuk disebutnya mempersiapkan dunia karir sebelum lo berkarir actually. Gitu ya. So that's the topic for today. Sorry gua sambil-sambilan gitu ya, karena sambilan jadi banyak traffic and anything. So sorry kalau banyak jeda. Anyway, back to topic. Perkuliahan. Gua dulu masuk kuliah itu bisa dibilang sangat ambisius, guys. Gua dulu daftar ke ITB, ke UGM, ke UI. Well, waktu itu kan masih ada undangan, masih ada SBMPTN gitu ya di tahun 2000 berapa tuh, 2019, enggak 2015 gua masuk PTN tuh. 2015 gua daftar ke perguruan tinggi negeri, gua les intensif di sana, di salah satu lembaga les gitu ya, dari pagi sampai malam, kembali lagi pagi sampai malam gitu ya. Gue berambisi tuh, gue harus masuk ke top university. Kenyataannya setelah gue melewati semuanya itu ya guys, gue masuk bukan dari SBMPTN, bukan dari undangan, bukan dari tes-tes apalah itu ya sekarang disebutnya, tapi dari jalur mandiri guys. Gue masuk UI Teknik Sipil itu melalui jalur paralel gitu ya, SIMAK UI waktu itu namanya.
Nah, gue masuk juga ke salah satu, keterima ya, ini bukan masuk ya, keterima ke salah satu perguruan negeri gitu, perguruan tinggi negeri, IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Itu melalui jalur mandiri juga gitu ya. Jalur kewirausahaan guys, gila, bayangkan gue sedesperate itu untuk masuk IPB jalur mandiri. Jurusannya juga gue nggak main-main guys, gue masuknya ke ilmu komputer gitu ya. So hidup ini nggak ada yang mulus gitu kalau gue bisa bilang ya. Maksudnya adalah ketika lo expect lo bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang top gitu ya, meskipun anyway UI dan IPB itu memang top university juga gitu ya, balik lagi lo ekspektasi masuk ITB tinggi kan ya, lo belajar tinggi banget tuh, belajar buat bisa masuk sana tuh banget-bangetan. Oke, lo masuk sana, pengennya masuk sana, tapi kenyataannya belum tentu lo bisa masuk sana. Kalau lo beruntung dan lo emang pintar, ya mungkin lo masuk sana. Gua kebetulan agak on nih guys, gua dulu tuh sangat-sangat benci dengan namanya matematika gitu ya. Ya nggak benci lah, love hate relationship lah. Gua butuh hidup juga, gue butuh matematika anyway. Jadi gua sebisa mungkin belajar sewajarnya gitu ya, bukan sampai membuktikan algoritma tertentu. Gua nggak passion di sana. So hidup ini nggak ada yang mulus gitu ya. Gue pengen masuknya ITB, ternyata kepleset masuknya ke IPB melalui jalur mandiri. Dan gue waktu itu nggak nyangka ilmu komputer itu di kepala gue tuh cuma kayak disebutnya ya ngoding lah ya, ngoding, ngurusin project sistem informatika gitu ya. Kemudian kita melakukan analisis gitu ya, lebih ke manajemen something lah gue ekspektasinya. Ternyata enggak guys, gue belajar lagi yang namanya fisika, gue belajar lagi yang namanya biologi, gue belajar lagi yang namanya bahasa Inggris dan lain-lain lah ya. Intinya apa yang gue expect dari ilmu komputer itu nggak sesuai harapan gue, apalagi kalau udah masuk ke ya gitulah, matematika tuh ada jenjangnya gitu kan, kalkulus 1, 2, 3, 4 dan lanjutan gitu ya. Nah kalau ilmu komputer tuh sampai lanjutan guys. Well, gue agak suffer sebenarnya 4 tahun itu ya, 4,5 tahun anyway. Gue kuliah sekitar 9 semester lah. Nah di perkuliahan itu apa yang gue lakukan? Pertama, gue melakukan dari awal tuh gue udah decide gue harus masuk ke organisasi yang bagus. Kenapa? Karena gue yakin banget dari awal tuh gue udah mau fokusnya tuh masuk ke manajemen training program. Apa itu manajemen training? Well, manajemen training itu biasanya adalah program khusus dari perusahaan yang menawarkan paket lah disebutnya, paket gaji, paket program, kemudian paket jenjang karir. Wah, bagus-bagus semua tuh di depan gitu kan. Lu diajarin sama mentor lah, kemudian lu dikasih kesempatan berkarir di posisi-posisi strategis. Bagus lah. Manajemen training menurut gua salah satu yang paling bagus kalau lu sangat-sangat berambisi. Saat itu gua sangat-sangat berambisi guys. Gua bisa disebut salah satu mahasiswa yang lebih fokusnya itu mengembangkan soft skill, hard skill, soft skill itu semua gue kembangkan gitu ya. Hard skill mungkin cuma ngoding doang gitu ya, meskipun dulu gue ngoding juga jelek juga gitu hasilnya. Tapi anyway ya gue jadi full stack engineer juga kan gitu kan, jalur MT lagi kan ya. Itulah, that's my path. Oke, balik lagi ya. Oke, karena gue udah tahu tujuan gue itu ke manajemen training, jadi apa yang biasanya diterima gitu ya, faktor-faktor apa aja yang menjadi penentu gue diterima di manajemen training program itu. Gue pasti mencari tahu gitu ya, lu juga harusnya mencari tahu kalau lu masih di perkuliahan nih, entah S1 atau S2 atau mungkin S3 ya. Coba lu cari tahu lah mereka
kira-kira kriterianya apa gitu ya. Kalau misalkan kriterianya lu harus punya pengalaman organisasi atau leadership, ya do it gitu ya. Kayak gua waktu itu juga melihat banyak requirement itu lu harus punya leadership capability. Berarti dari awal gua udah berambisi nih. Ketika gua masuk ke organisasi apapun di perkuliahan, gua harus menjadi seorang leader di sana gitu ya. Since gua di IPB itu minoritas gitu ya, so gua nggak bisa terlalu berambisi di organisasi-organisasi yang disebutnya itu nempel sama departemen, nempel sama universitas itu gitu ya, let's say BEM gitu ya. I cannot, gue nggak bisa berkarir di sana. Yang bisa gue lakukan apa? Gue masuk ke organisasi disebutnya swasta lah ya. Jadi gue dari kuliah itu udah swasta banget lah gitu ya. Gue masuk ke organisasi internasional di bidang agriculture. Kayak dari awal gue udah ambisi tuh, gue harus namanya menjadi leader di sana. Susah banget guys, seleksinya dari awal itu susah banget. Ada panel interview, kemudian ada user interview juga. Bener-bener lu udah dipersiapkan untuk melamar kerja ketika lulus nanti. Mana senior-seniornya waktu itu galak-galak gitu kan. Ada yang badannya keker, ada yang nanya sangar gitu ya. Ada yang pertanyaannya tuh tajam-tajam guys. Ditanya, pas SMA lu ngapain aja? Oh lu punya ini pengalaman ABCDEFG, bisa ngedesain? Bisa. Oke, gue dari SMA kebetulan bisa desain. Jadi gue bisa menawarkan value edit dari gue lah. Gue bisa ngedesain. Sampai sekarang pun desain gue dipakai bahkan di level korporat guys. Oke, that's one thing. Ya intinya dari awal udah susah banget lah masuk organisasi ini gitu ya. Dan once lu masuk juga lu belum tentu survive karena loadnya lumayan banyak gitu ya. Kegiatan tiap minggunya itu lumayan banyak. Apalagi kalau lu megang special project, bikin acara gitu ya, megang acara. Waktu itu ada acara Olimpik, ada acara exchange program gitu ya. Jadi lu nge-manage perputaran internship gitu ya, dari mahasiswa dari IPB mungkin ke UB, IPB mungkin ke UI, mungkin ada juga yang ke luar negeri gitu ya. Bahkan kita sempat ngirim ke Aussie, Austria, kemudian ke Jerman juga kita pernah mengirimkan. So padat banget guys. Di dalam situ tuh pasti orang-orangnya adalah orang-orang terpilih, dimana ya gue bisa merasakan di situ tuh ada gerak-gerik yang sangat-sangat terstruktur lah gitu ya. Orang-orang pintar itu biasanya gerak-geriknya terstruktur gitu ya. Waktu itu gue nggak terstruktur. Jadi gue melakukan banyak blunder dan akhirnya setelah gue 1 tahun menjalankan di salah satu departemennya gitu ya, external and partnership, itu gue gagal menjadi leader di lokal cabangnya guys. Cuma perjuangan gue nggak nyampe situ. Gue melihat ada posisi lain yang bisa gue raih, yaitu menjadi Vice Director of Communication waktu itu. Vice Director of Communication ini nanti akan menjadi kepala gitu ya di bagian komunikasi untuk ke-8 cabang di Indonesia. Jadi ini skopnya lebih besar guys. Yang satu tadi itu adalah untuk memanage lokal. Gue berambisi untuk ke nasionalnya gitu ya. Jadi since gue punya apa tuh namanya, tekad untuk masuk ke manajemen training, gue harus bisa masuk menjadi Vice Director of Communication. So untuk mendapatkan kesempatan itu, gue tuh harus mendapatkan voting majority dari ke-8 cabang itu. Well, politik lagi gitu ya. Tapi it was easier for me. Why? Karena gue punya kemampuan desain yang di atas rata-rata. Gue bisa menawarkan program-program yang bisa dibilang unik dan doable gitu ya. Gue melakukan revolusi website namanya gitu ya. Dulu gue melihat ada multiple domain, sekarang hanya menggunakan single domain gitu ya. Berarti kan paymentnya hanya satu untuk semua cabang. Dimana dulu-dulunya itu cabang-cabang itu nge-maintain websitenya sendiri dan domainnya sendiri. Jadi kalau ada yang mati satu, ya udah mati gitu ya. Nggak ada informasi apa-apa yang dikeluarkan dari cabangnya. So, seperti itu guys.
salah satu programnya itu adalah program yang menurut gue breakthrough gitu ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin belum ada leader yang berasal dari backgroundnya itu computer science. Jadi menurut gue itu something yang bisa gue tawarkan gitu ya ke mereka, dan mereka menerima itu. Akhirnya gue dapat majority votes gitu ya dari 8 cabang gitu ya, menentukan gue sebagai Vice Director of Communication. Nah, setelah jadi Vice Director of Communication, ambisi gue selanjutnya apa? Gue harus bisa masuk internship gitu ya. Jadi itu udah masuk ke semester ke-5 lah ya, 5-6. Itu gue menjabat sebagai Vice Director of Communication, dan di situ gue berambisi untuk bisa masuk internship. Internshipnya gue daftar ke semuanya. Gue daftar ke L'Oreal gitu ya, FMCG gitu ya, jangan sebut merek lah ya. Gue daftar ke FMCG, gue daftar ke banking, gue daftar ke e-commerce gitu ya, dan ya udah gitu, gue hampir lolos semuanya. Cuma karena gue FMCG itu bukan ranahnya computer science gitu ya, dan lebih ke I don't know ya, computer science itu lebih laku di marketing guys waktu itu ya. Gue juga nggak tahu, mungkin waktu itu mau buat marketing automation gitu ya. Karena ya akhirnya itu ya, fast forward gitu ya, gue masuknya ke ini guys, ke e-commerce gitu ya. Jadi di e-commerce gue masuk sebagai digital marketing, tapi kerjaan gue tuh ngoding. Bayangkan buat apa? Gue ngeproses promo guys. Jadi ketika ada affiliate marketing gitu ya, ada partner gitu ya yang nge-refer penjualan entah dari platform manapun gitu ya, itu tuh ke-track guys gitu ya. Jadi gimana caranya gue harus nge-track dari URL tertentu, dari partner tertentu, reportnya gue consolidate, dan gue harus tunjukin sebagai dashboard gitu ya. Ya itu sebenarnya ranahnya business analytics sebenarnya kan. Cuma waktu itu nggak ada manpower, that's why nge-hire-nya itu intern gitu ya. So gue sebagai intern di sana, gue membuatkan website itu gitu ya. Gue ketika di interview gitu ya sama user gua, namanya Bang inilah ya, Bang Horas. Wah, dia nanyanya detail karena dia juga backgroundnya IT ternyata, digital marketing IT. Gua beruntung gitu kan. Lu bisa pakai apa gitu ya? Dia tanya. Oh, gua bisa pakai Laravel bang. Nih, gua portofolio gua begini. Gua pernah internship juga di sini. Gua berhasil bikin sistem dan gua deliver lah. Intinya gue bisa pitching, dan dia yakin. Akhirnya gue masuk ke digital marketing. Di digital marketing itu gue ketemu banyak orang. Wah gila, orang-orangnya keren banget. Salah satunya udah jadi influencer gede lah sekarang gitu ya. That's another story gitu ya. Mungkin kalau gue bisa collab gitu ya, namanya Marco, well let's collab together lah bro. So that's it. Jadi setelah gue masuk situ ya, gue merasa panggilan gue tuh mungkin di digital marketing, karena anyway gue bisa storytelling, gue bisa ngedesain, gue bisa technical things. Ya mungkin digital marketing is one thing gitu ya. Gue mencoba berkarir di sana. Cuma kata-kata yang membuat gue tertampar itu adalah dari Bang Horas itu, dan ada juga manajer selanjutnya namanya Ci Shirley gitu ya. Lu kalau udah IT ya lu masuk IT lah gitu. Lu karirnya di IT gitu, jangan di digital marketing. Digital marketing siapapun bisa, tapi IT belum tentu semuanya bisa. Kesempatan lu buat naik itu tinggi gitu ya. Nah, ketampar kan itu. Ya udahlah. Waktu itu gua juga ditawarin, ya udah lu lanjut aja di IT tapi di sini gitu, di e-commerce itu. Ya gua daftar lah, tapi ya you know lah, IT di e-commerce tuh sangat-sangat tinggi lah ya kualifikasinya, dan gua waktu itu bisa dibilang ya sisi cupunya lah ya. Cuma gue punya kualitas lain yang bisa gue offering, yaitu storytelling dan juga bisa ngomong dengan terstruktur gitu ya. So fast forward, gue nggak keterima di e-commerce, akhirnya gue keterimanya di manajemen trainee gitu ya. Meskipun ya you know lah, gue daftar ke hampir semua manajemen trainee gitu ya, FMCG, banking, gue beberapa banking gue daftar, lolos sampai panel discussion, sampai dengan
pitching gitu ya, pitching ideas and etc. Gue lolos semuanya gitu ya. Karena apa? Karena gue bisa storytelling gitu ya. Dari dulu tuh gue sangat menjual kemampuan storytelling gue. Nah mungkin di podcast ini juga salah satunya kenapa gue mau mulai, karena gue pengen bisa deliver gitu ya, value melalui storytelling gue. Oke. Itu cukup menampar ya tadi ya. Ya anyway, gue juga udah yakin gitu gue nggak bakal keterima di e-commerce itu, so gue masuk ke banking. Jadi apa summary-nya guys? Summary-nya adalah ketika lu ingin something, ketika lu ingin achieve something gitu ya, let's say pengen masuk ke perusahaan, masuknya manajemen trainee, artinya lu harus mempersiapkan dari jauh-jauh, karena perang itu dimulai jauh sebelum perang itu dimulai gitu ya. Kalau kata-katanya siapa itu lupa gua gitu ya. Ketika lu udah hari H tampil, hari H interview, itu tuh artinya lu udah tinggal mengeksekusi apa yang lu udah plan selama ini. Misalkan lu udah persiapkan selama 4 tahun, berarti selama 4 tahun itu akhirnya terangkum di 10 menit lu interview gitu ya, entah sama HR atau entah sama user. Di situ lu harus menampilkan yang terbaik gitu ya. Jadi be prepared. Mungkin di seri selanjutnya gue akan menceritakan bagaimana gue masuk ke manajemen trainee gitu ya. So ini adalah persiapan gue masuk ke manajemen trainee gitu ya tadi. Gue di perkuliahan ngapain aja dan kira-kira cara gue survive atau bisa masuk ke dunia korporat itu seperti apa. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk kali ini guys. So see you again next time. Jangan lupa follow, subscribe, like, comments. Oke, so karena gue juga pengen ada interaksi gitu ya sama para pendengar tercinta. Hopefully kita bisa bertemu lagi next time. So see you guys. Have a nice day. Bye. Ciao.